Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Thailand pecundangi Vietnam 2-0 di leg pertama semifinal Piala AFF 2020. Dalam pertandingan di National Stadium, Thailand unggul 2-0 atas Vietnam. Gol pertama dibukukan oleh Chanatip Songkrasin pada menit ke-14. Gol kedua Thailand diciptakan pada menit ke-23, kembali berkat aksi Chanatip. Psychologically, here comes Thailand. Lovely return ball. Di sisa pertandingan tak ada gol tambahan, Thailand memetik kemenangan dengan skor akhir 2-0 atas Vietnam. Dengan hasil ini Thailand sudah setengah langkah menuju final Piala AFF 2020. Vietnam tumbang berakhir sudah rekor tak terkalahkan 5 tahun di ASEAN. Vietnam tumbang 0-2 dari Thailand dalam laga pertama semifinal Piala AFF 2020. Ini menjadi kekalahan pertama Golden Star Warriors dari tim Asia Tenggara dalam 5 tahun terakhir sejak 3 Desember 2016. Hasil ini membuat laju tak terkalahkan Vietnam di Asia Tenggara terhenti di 22 pertandingan. Sebelum Thailand, kekalahan terakhir Vietnam dari tim ASEAN didapat di semifinal leg pertama Piala AFF 2016. Menghadapi Indonesia asuhan mendiang Alfred Riedel di Stadion Pekansari, Vietnam yang kala itu ditangani oleh Nguyen Hutang kalah dengan skor 1-2. Kontroversi Piala AFF, kiper Thailand harusnya di kartu merah. Partai Thailand melawan Vietnam dalam laga leg pertama semifinal Piala AFF 2020 berlangsung di National Stadium Singapura pada Kamis 23 Desember. Dalam laga yang berjalan dalam tensi panas, wasit Saud Al-Abda asal Qatar membuat kontroversi terkait keputusannya terhadap kiper War Elephants Chanchay Photprom. Hal itu terkait insiden pada menit ke-44 yang membuat Chanchay diganjar kartu kuning. Chanchay keluar dari luar kotak penalti lalu menjatuhkan Van Toan dengan menarik baju. Terakhir, ia menjatuhkan diri untuk menangkap bola yang masih ada di luar kotak penalti. Keputusan ini kemudian menjadi kontroversi sebab bisa saja Chanchay diganjar kartu merah karena menarik baju Van Toan, alih-alih cuma diganjar kartu kuning. Pelatih Singapura sesumbar sudah tahu cara bungkam Indonesia. Singapura mampu mengimbangi Indonesia 1-1 di semifinal Piala AFF. Pelatih Singapura, Tatsuma Yoshida, cukup puas dengan permainan anak asuhnya. Meski tak dipungkiri di babak pertama, The Lions sempat kendur karena gugup. Tatsuma Yoshida sudah mengetahui satu kekuatan Indonesia selama Piala AFF. Menurutnya, Asnawi dan kawan-kawan bermain penuh agresif. Yoshida mengungkapkan para pemain harus bisa memanfaatkan lawan yang sedang lengah dan terus berusaha menciptakan peluang. Berkat Piala AFF 2020, posisi timnas Indonesia di ranking FIFA Desember 2021 melonjak. Berkat Piala AFF 2020, posisi timnas Indonesia di ranking FIFA Desember 2021 mengalami pelonjakan ketimbang edisi sebelumnya. Dalam rilis peringkat terbaru yang dikeluarkan FIFA, timnas Indonesia mengalami kenaikan 2 posisi dari 166 ke 164. Jika timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2020 dan keluar sebagai juara, lonjakan lebih dahsyat lagi diterima skuad Garuda di ranking FIFA Januari 2022. MU ingin Premier League terapkan lagi 5 pergantian pemain. Manchester United sempat terdampak penyebaran varian baru COVID-19. Mereka menutup pusat latihan Carrington selama 4 hari untuk memutus penyebaran. Manajer interim MU, Ralf Rangnick, mengungkapkan bahwa saat ini timnya dalam kondisi baik dan nyaris seluruh pemain sudah berlatih, kecuali Paul Pogba yang cedera. Meski demikian, bukannya MU bebas dari kekhawatiran. Dengan sejumlah pemain masih mencoba mengembalikan kebugaran sementara jadwal padat langsung menanti, Rangnick meminta kebijakan Premier League. Ia berharap 5 pergantian pemain kembali diberlakukan.
Guardiola rela Ferran Torres cari kebahagiaan ke Barcelona. Ferran Torres tinggal selangkah lagi gabung Barcelona. Gelandang Manchester City itu kabarnya ditebus seharga 55 juta euro dengan bonus-bonus senilai 10 juta euro. Transfer ini cukup mengejutkan mengingat Barcelona sebelumnya diketahui terjerat krisis ekonomi. Pep Guardiola yang merupakan mantan pemain dan pelatih Barcelona sendiri tak bermasalah melepas Torres. Ia tak mau menahan pemain yang memang sudah tak betah lagi, sebagaimana sebelumnya juga ia lakukan pada Leroy Sané. Dua laga Boxing Day Premier League ditunda. Pihak Premier League mengumumkan bahwa mereka menunda dua laga di Boxing Day nanti. Salah satunya duel yang mempertemukan Liverpool dengan Leeds United. Penundaan ini tentu saja berkaitan dengan kondisi terkini di Inggris. Virus COVID-19 kembali merebak dan menginfeksi banyak staf dan pemain di sejumlah klub. Pihak Premier League sendiri mengatakan akan menilai setiap badai kasus COVID-19 kasus per kasus. Jadi, jika tak ada rintangan, laga-laga lainnya di Boxing Day tak akan terpengaruh. Juventus cuma bersedia rekrut Aubameyang dengan status pinjaman. Juventus berencana mendatangkan striker baru pada bursa transfer musim dingin nanti. Salah satu nama yang muncul di pikiran adalah Aubameyang. Kebetulan pria asal Gabon itu sedang bermasalah di Arsenal. Calcio Mercato melaporkan kalau Juventus siap menampung Aubameyang jika memang tersedia di bursa transfer musim dingin mendatang. Hanya saja mereka cuma tertarik kalau Arsenal bersedia melepasnya dengan status pinjaman. Hal ini karena kondisi keuangan Juventus sedang tidak sehat belakangan ini akibat pandemi COVID-19. Frenkie de Jong jadi pengganti Pogba di MU, apakah sepadan? Pogba tetap berada di ambang pintu keluar selama kontrak baru belum ditandatangani. Manchester United pun harus mempersiapkan opsi lain untuk menggantikan Pogba di lini tengah. Kabarnya MU tengah memantau situasi Frenkie de Jong. Perkembangan gelandang berbakat jebolan Akademi Ajax Amsterdam itu sedang stagnan sejak bergabung dengan Barcelona pada tahun 2019 lalu. Ex-Liverpool, John Barnes, percaya bahwa De Jong memiliki kualitas untuk menggantikan Pogba di lini tengah Manchester United. Apalagi usianya masih terbilang cukup muda, 24 tahun, dan masih bisa berkembang. Real Madrid pilih main dengan skuad seadanya daripada menunda laga. Skuad Real Madrid kehilangan 8 pemain sepanjang pekan lalu karena COVID-19. Menghadapi Athletic Bilbao di laga terakhir Liga Spanyol di tahun 2021 kemarin, Madrid total tanpa 11 pemain. Selain mereka yang positif virus corona, 3 pemain lainnya absen karena cedera dan akumulasi kartu. Real Madrid pulang dengan kemenangan 2-1 dari markas Athletic Bilbao. Mengingat situasi skuad, para pemain mengaku bangga dengan kemenangan di San Mamés itu. Menurut laporan Marca, Real Madrid memang pernah menyatakan bahwa mereka lebih memilih untuk jalan terus daripada mengatur ulang jadwal pertandingan. Diego Simeone yakin Atletico Madrid akan kembali ke jalur kemenangan. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone yakin timnya akan segera kembali ke jalur kemenangan setelah rentetan hasil tidak maksimal di Liga Spanyol dalam beberapa laga terakhir. Dikutip dari Football Espana Kamis, Simeone mengatakan dengan ketenangan Atletico Madrid akan kembali menambah kekuatan dan sejauh ini mereka telah melakukan hal yang baik. Melalui ketenangan dan keseimbangan, pelatih asal Argentina itu meyakini akan bergerak maju dan kembali ke jalur kemenangan setelah sebelumnya kalah dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Liga Spanyol. PSG takut Neymar tak pulih tepat waktu lawan Real Madrid. Paris Saint-Germain dilaporkan takut dengan kemungkinan Neymar tak pulih tepat waktu saat melawan Real Madrid di Liga Champions. Kendati duel tersebut baru akan digelar pada awal tahun depan, tetapi PSG sudah diselimuti kekhawatiran. Seperti diketahui, Neymar mengalami cedera ankle saat membela PSG menghadapi Saint-Etienne di Liga Prancis 28 November 2021. Pemulihan Neymar sendiri berjalan cukup lambat dari perkiraan sehingga dirinya kemungkinan baru bisa tampil di leg kedua.
Debut 14 menit Patino di Arsenal, berkesan dan memikat hati Barcelona. Debut Charlie Patino bersama Arsenal cuma berlangsung selama 14 menit saat melawan Sunderland, tetapi sangat berkesan. Saking berkesannya, pemain berumur 18 tahun tersebut sampai berhasil memikat perhatian klub besar sekelas Barcelona. Dikutip dari Marca, Barcelona tertarik untuk membawanya ke Camp Nou. Meskipun belum diketahui kapan klub besutan Xavi Hernandez tersebut akan bergerak untuk mendapatkan tanda tangannya. Pindah ke Barcelona tentu menjadi opsi yang perlu dipikirkan oleh Patino dengan matang, sebab klub berjuluk Blaugrana itu sedang ramah kepada para pemain muda tanpa memperdulikan apakah mereka berasal dari La Masia atau tidak. Rangnick bawa kabar baik, Manchester United hampir full tim lawan Newcastle. Setelah absen cukup lama, Manchester United akan kembali beraksi di pentas Premier League lagi pada Selasa 28 Desember mendatang. Ralf Rangnick selaku pelatih membawa kabar baik perihal skuadnya menjelang pertandingan. Jelang pertandingan melawan Newcastle United Selasa mendatang, Rangnick menjelaskan bahwa The Red Devils bisa bertanding dengan kekuatan penuhnya. Kami memulai pada hari Selasa, kemudian berlatih kemarin serta hari ini. Dan kami memiliki 25 pemain, jadi terlepas dari Paul Pogba, cuma dia yang absen, semuanya baik-baik saja. Perkembangan dari pekan lalu benar-benar positif, katanya dikutip dari metro.co.uk. Liverpool ikut-ikutan mengejar Haaland karena permintaan Mo Salah. Tidak ada angin dan hujan, Liverpool tiba-tiba diberitakan ikut dalam perburuan tanda tangan Erling Haaland. Laporan terakhir menyebutkan kalau keikutsertaan The Reds dilatar belakangi oleh permintaan Mohamed Salah. Sky Deutschland menyebutkan kalau sang bintang Mohamed Salah ingin Liverpool memiliki skuad yang lebih kompetitif, sehingga dirinya meminta pihak klub untuk merekrut pemain seperti Haaland ketika bursa transfer musim panas dibuka. Manajemen The Reds tidak bisa memandang permintaan Mo Salah sebelah mata, sebab permintaan tersebut ada kaitannya dengan kontrak baru yang sedang diajukan Liverpool buat pria berkebangsaan Mesir itu. Buka-bukaan, Buffon tuding Cristiano Ronaldo sumber kehancuran Juventus. Kiper gaek Italia Gianluigi Buffon mempercayai kehadiran Cristiano Ronaldo menjadi awal kehancuran mantan klubnya Juventus. Dilansir dari Football Italia, kiper yang kini membela Parma tersebut merasa Juventus kehilangan DNA sebagai tim dan kesatuan ketika Cristiano Ronaldo datang pada 2018 lalu. Akibatnya prospek Juventus termasuk dalam berengkuh trofi Liga Champions hancur setelah mega bintang asal Portugal itu tiba ke Turin. Gianluigi Buffon merasakan hal tersebut saat kembali ke Juventus pada 2019. Ia merasa Bianconeri tak lagi sama seperti saat dirinya hengkang ke Paris Saint-Germain. AC Milan sulit mencetak gol, legenda Italia salahkan sosok ini. Legenda sepak bola Italia Roberto Donadoni mengulas alasan serta menunjuk sosok kambing hitam di balik kesulitan AC Milan mencetak gol. Menurut Roberto Donadoni, AC Milan bisa mencetak gol tak lepas dari diparkirnya Brahim Diaz. Di laga melawan Empoli sendiri, pemain muda tersebut memang dicadangkan dan perannya diisi oleh Frank Kessie. Brahim Diaz adalah seseorang yang bisa menciptakan peluang, tetapi dia hanya tak punya insting mencetak gol dalam DNA-nya, ujar Donadoni kepada La Gazzetta dello Sport. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!